Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri-santri kelas terjemah Al-Qur'an Metode Al-Azhariyah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berjumpa kembali setelah kemarin kita libur satu hari karena memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Hari ini sebelum mulai pelajaran ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Pertama, menyangkut dengan kelas terjemah Metode Azhariyah ini. Setelah acara kita kemarin, acara silaturahim akbar yang alhamdulillah sukses berkat dukungan semuanya, ternyata Masjid Ittihad di Tebet juga memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menggunakan masjid tersebut untuk pembelajaran terjemah Al-Quran Metode Azhariyah. Jadi insya Allah mulai awal bulan September nanti di Masjid Ittihad Tebet kita akan membuka kelas terjemah Al-Quran Metode Azhariyah secara offline. Jadi bagi santri-santri yang berada di sekitar Tebet ataupun dari daerah mana saja yang ingin mengikuti offline, kita akan adakan di Masjid Ittihad di Tebet, harinya hari Sabtu pagi. Insya Allah bagi santri-santri yang sudah mengikuti ini juga tetap boleh hadir di sana. Kemudian pengumuman kedua tentang metode Samba. Setiap anak muslim bisa bahasa Arab. Insya Allah juga akan kita mulai pada bulan depan. Sekarang sedang dalam persiapan, insya Allah tim akan mempersiapkan pendaftaran bagi anak-anak yang ingin bergabung di metode Samba. Insya Allah pengumumannya akan menyusul. Jadi dua program itu insya Allah akan kita mulai pada bulan September yang akan datang ini. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi. Seperti biasa, sebelum masuk kepada pelajaran yang baru, kita akan mengerjakan PR dulu ya bersama-sama. Saya, Bu Rina, maaf saya tidak bisa dapatkan PR yang dibuat oleh santri-santri. Saya cuma dapat dari Bu Febri aja. Yang lain-lain saya nggak ketemu. Jadi ingin tahu nih siapa saja yang sudah menyetorkan PR. Jadi ini ada Pak Patrial di unmute. Coba Pak Patrial bikin PR ya Pak Patrial. Alhamdulillah Ustazah. Ini ya. Jadi untuk itu kita minta 2 orang aja untuk presentasi. Cuma saya nggak sempat lihat PR-nya Pak Patrial, berarti Pak Patrial diterangkan aja ya PR-nya. Setelah itu Bu Febriana. Afwan Ustazah, PR udah di-store semuanya di grup kita, itu homework. Nggak ketemu, saya nggak ada di grup homework barangkali. Saya nggak ketemu di grup itu, nggak ada grupnya. Oh, oke, keluar ya Ustazah. Jadi yang dapat dari Bu Febriani itu kebetulan Febriana, kebetulan beliau dari kemarin itu udah nanya. Dan Japri, barusan. Jadi barusan juga saya sempat masukin ke slide ini. Jadi untuk pertama kita minta Bapak Patrial ya untuk menjelaskan PR. Yang kedua Ibu Febriana yang sudah menyetorkan PR-nya sehingga saya udah bisa masukin ke slide ini. Silakan Pak Patrial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari PR yang diberikan surat Al-Baqarah ayat 263. Bismillahirrahmanirrahim.
qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Wallahu ghaniyun halim. Di dari ayat itu kita dapat 3 yang ditugaskan. Kita ketemu 1 ikat, 2 SKN, yang ketiga SP. Kita sampaikan satu saja. Yang pertama yaitu ikat qaulun ma'rufun, isim kembar dengan tanda tanwin, yang artinya perkataan yang baik. Masya Allah ya, sudah menyelam ya. Sudah menyelam ke lautan Al-Quran ini ya. Pelajaran kita sudah bisa kita praktekkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Sampai di situ Pak Fatrial ya? Ada 2 lagi kalau boleh dilanjutkan. Ya, lanjut aja. Yang kedua ketemu SKN yaitu min sadaqatin. Iya. Susunan kata depan. Selanjutnya. Yang terakhir ada SP, Allahu ghaniyun halimun. SP dengan IAL tambah ikat. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Betul ya semuanya. Selanjutnya Ibu Febri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Bu Febri ada PR saya tadi baru saya masukin. Iya. Ada di layar Ustazah? Ada nih, screen bisa dilihat ya. Tapi nggak kelihatan. Yang lain bisa lihat nggak? Bisa lihat Ustazah. Apa yang kelihatan? Bisa lihat. Bisa. Sudah Bu Febri baca dari bukunya, kita bisa lihat di sini. Tempat saya nggak kelihatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. PR dari surat Al-Baqarah 263. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha azan. Wallahu ghaniyun halimun. Pertama saya temukan yaitu qaulun. Qaulun yaitu isim ada tanwin, artinya perkataan. Kemudian yang kedua maghrufun, yaitu kata pelengkap. Kata pelengkap di sini kalau saya lihat dari kamus Mahmud Yunus, arti halaman 262 dari atas, baris ke-7 dari atas, artinya diketahui atau yang dikenal. Kemudian yang ketiga qaulun maghrufun, yaitu isim kembar ada tanwin, artinya perkataan yang baik. Kemudian yang keempat maghfiratun khairun, yaitu isim kembar ada tanwin, yang artinya ampunan, karena di antara dua isim kembar dalam mengartikannya di tengahnya diletakkan yang, sehingga di sini kami mengartikan ampunan yang lebih baik. Kemudian yang kelima min shadaqatin, yaitu SKN, yang artinya daripada sedekah. Kemudian yang keenam azan, yaitu isim ada tanwin, yang artinya menyakiti atau penghinaan. Yang ketujuh Allahu ghaniyun halimun, yaitu Allahu iyal, ghaniyun halimun, halim ikal. Jadi SP sama dengan iyal plus ikal. Ikat itu ghaniyun halimun itu ikat. Oh ya, maaf ya, salah baca. Ghaniyun Allahu ghaniyun halimun, yaitu iyal plus ikat. Iya, dengan ikat. Ya, artinya di antara iyal diselipkan artinya itu, kemudian di antara ikat diselipkan yang, sehingga saya mengartikan Allah itu kaya yang penyantun. Demikian Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca arti keseluruhan itu masih ada di bawahnya, dibaca dulu arti keseluruhan. Arti keseluruhannya yaitu perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakitkan. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Demikian Ustaz. Maha Penyantun. Baik, Masya Allah, ini kerja keras lumayan ya. Kerja keras mencari ayat-ayat dan
alhamdulillah dipahami dengan baik dari asal-usul kata dan bentuk-bentuk susunannya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang di sini salah tulis ya. Ikal tadi udah disampaikan, harusnya ikat ya. Ya Ustazah salah. Ya, ditambah ikat ya. Kemudian di sini Ibu Febri menyampaikan di nomor 4, maghfiratun khairun, ini kan ikat, artinya ampunan yang lebih baik. Tetapi ketika diterjemahkan artinya di bawah, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik. Mana dia yangnya di sini? Kok yangnya nggak ada di sini? Itu bahasa itu tafsir Al-Quran Ustazah. Yang saya tulis. Ya, berarti nggak cocok dong dengan tafsir Al-Quran. Ya, jadi kita sesuai yang dipelajari harus tambah yang. Nah, berarti ini di sini ada ya, di atas diartikan yang, harusnya diterjemahkan sesuai apa yang di atas ya. Tapi di sini berarti ini ngambil ya. Nah, ini bukti nih kalau kita ngambil bukan dari ilmu kita ya. Ngambil dari terjemah Al-Quran, perkataan yang baik dan pemberian maaf harusnya di sini yang lebih baik kalau memang uraian di atas seperti itu ya. Jadi di sini sebenarnya maghfiratun khairun bukan ikat. Bukan ikat ya. Jadi maghfiratun khairun bukan ikat. Jadi di sini tidak bisa diartikan ampunan yang lebih baik. Ya, terjemah ini betul. Pemberian maaf lebih baik. Bukan ada tidak pemberian maaf yang lebih baik. Jelas ya? Pertama, bahwa maghfiratun khairun bukan ikat. Sehingga tidak bisa kita artikan ampunan yang lebih baik. Kenapa bukan ikat? Ayo kita lihat sama-sama. Ya, kita lihat uraiannya ini. Lihat sini dulu semuanya. Ya, di-mute dulu semuanya, perhatian ke sini. Qaulun ma'rufun, kita lihat uraiannya. Qaulun ma'rufun. Masalah tadi udah diuraikan dengan baik oleh Bu Febri dan juga oleh Pak Fatrial tadi. Qaulun ma'rufun ini kita sudah kenal betul bahwa ini adalah isim kembar, dua-duanya isim yang tandanya adalah tanwin. Qaulun, lun ini tandanya tanwin, ma'rufun juga juga sama-sama tanwin, dua isim yang berdekatan namanya isim kembar yang kita singkat dengan ikat. Isim kembar ada tanwin. Ini semua sampai di sini pasti sudah mahir. Lanjut, kita juga sudah belajar tentang ma'rufun, pelajaran yang terakhir kemarin. Ma'rufun itu tadi Ibu Febri sudah jelaskan asalnya dari ain ra fa yang ditambah mim dan waw ya. Ma'rufun ini polanya maf'ulun. Ma'rufun sama dengan maf'ulun. Ini sudah ada pola. Bentuknya adalah pelengkap. Ya betul Ibu Febri ya tadi yang disampaikan. Ma'rufun adalah pelengkap. Kemudian terjemahnya. Ya, kalau ada dua isim yang tandanya sama-sama ada tanwin, menerjemahkannya adalah sisipkan yang di antara kedua kata tersebut sehingga terjemahnya adalah ucapan atau perkataan yang baik. Dari mana asal kata yang ini? Dari dua kata atau dua isim yang berturut-turut atau isim kembar. Kita sisipkan kata yang di antara kedua isim tersebut. Terjemahnya menjadi ucapan atau perkataan yang baik. Selanjutnya, maghfiratun khairun. Maghfiratun khairun, sepintas dia seperti ikat, karena sama-sama tun dan run, sama-sama tanwin di akhirnya ya. Tapi ini bukan ikat, jadi salah. Perhatian ini yang menjadi perhatian kita nih. Bedanya nanti apa? Ini salah, bukan ikat. Maghfiratun, ini juga sudah kita pelajari. Dari mana kata-kata maghfiratun ini kita dapatkan? Ini kita sudah berkali-kali dan sering sekali kita keluarkan kata-kata maghfiratun ini. Ini harus kembali kepada ilmu dasar. Maghfiratun itu berasal dari ghafara. Artinya apa ghafara? Telah mengampuni. Ya ghafiru.
akan atau sedang mengampuni. Kemudian ghafran sama dengan ghufranan, sama juga dengan maghfiratan. Ini isim atau disebut dalam bahasa Arab isim masdar. Ya, dari mana kita dapat ini? Ghafara yaghfiru ghafran, ghufranan, maghfiratan. Yang tiga terakhir ini sama ya. Artinya sama. Dari mana kita dapat? Ini maghfiratan sama dengan ghafran, sama dengan ghufranan, artinya ampunan atau pemaafan. Ini kita dapat dari kamus. Yang ini tidak berubah-ubah. Ghafara tidak boleh dibaca jadi ghafiru. Ghufira nggak boleh. Ini bacanya tetap ghafara dimanapun posisinya. Yang tiga huruf ini itu ada di kamus, bacanya harus seperti apa yang ada di kamus. Yaghfiru juga seperti itu, bacanya nggak boleh yaghfaru, yaghfuru. Di unmute ya, co-host tolong di unmute semua, di mute semuanya. Yaghfiru ini juga sudah pola, tidak berubah-ubah kecuali nanti baris yang terakhir. Ghafran, ghufranan, maghfiratan ini bentuk isimnya. Ghafara kata kerja, yaghfiru kata kerja, ghafran, ghufranan, maghfiratan ini kata benda atau kata sifat isim dalam bahasa Arab. Di mana kita dapat itu? Dari kamus. Ini sudah paten, tidak bisa dirubah-rubah. Di Mahmud Yunus ada di halaman 298, baris ketiga dari atas, sedangkan di Munawir di halaman 1011, baris ke-10 dari bawah. Sampai di sini jelas, pelan-pelan lagi. Maghfiratun khairun, bukan ikat. Sudah sampai di situ dulu. Sekarang kita mau tahu maghfiratun ini kita dapat dari mana? Dari kamus, bukan bentukan seperti ma'rufun ini. Ma'rufun ini bentukan dari maf'ulun, pola. Tapi maghfiratun ini paten. Paten dari ghafara yaghfiru, ghafran, ghufranan, maghfiratan. Ya, yang tiga ini sama, tapi yang paling banyak digunakan adalah maghfiratan. Jadi maghfiratun ini asalnya dari kamus. Jelasnya kita lanjut. Tadi sudah kita katakan maghfiratun khairun, bukan ikat. Kenapa? Kalau ini kita katakan ikat, berarti artinya pemaafan atau pemberian maaf yang baik. Ini artinya salah, bukan ini artinya. Lanjut dulu. Min sadaqatin, tadi sudah benar Pak Patrial juga dengan Ibu Febri. Min sadaqatin itu SKN, susunan kata depan. Min kata depan, sadaqatin menjadi susunan. Dua kata ini nama kita singkat dengan SKN. Artinya dari sedekah atau daripada sedekah. Selanjutnya kita lihat qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin. Terjemah lengkapnya, ucapan atau perkataan yang baik dan pemberian maaf yang baik dari sedekah itu tidak bisa kita pahami. Kenapa di sini yang ya, kalau kita masukkan ke dalam sebuah kalimat ucapan atau perkataan yang baik, qaulun ma'rufun ya, dan pemberian maaf yang baik dari sedekah, maksudnya apa? Kalimatnya belum jelas. Mana subjek, mana predikat, semua masih bersambung. Karena itu ini bukan ikat. Sebab kalau kita ikuti rumusnya, maka kita harus menerjemahkannya dan pemberian maaf yang baik dari sedekah. Tidak bisa dipahami. Karena itu, maghfiratun khairun bukanlah ikat. Ayo kita buktikan. Ya, jadi ini salah menerjemahkan. Kalau ini kita katakan ikat, kita harus sisipkan yang di sini. Berarti terjemah secara keseluruhan, ucapan atau perkataan yang baik dan pemberian maaf yang baik dari sedekah tidak bisa kita pahami. Karena itu ini bukan ikat, berarti salah.
Yuk kita buktikan. Bagaimana pembuktiannya? Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin. Maghfiratun khairun. Bukan ikat. Kata pertama, maghfiratun ini jenisnya feminim. Ada tak marbutah. Kemarin kita belajar muslim, muslimah, ya kan? Muslim orang laki-laki yang beragama Islam. Muslimah orang perempuan yang beragama Islam. Jadi dia termasuk kata berjenis feminim. Kalau bahasa Arab muannas, ya. Kemudian kata kedua jenisnya maskulin, khairun. Lihat dari susunannya, sebenarnya kita sudah bisa tahu. Dia bukanlah isim kembar karena yang satu feminim, yang satu maskulin. Itu dari segi susunan. Kita lihat selanjutnya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Jadi berhenti di sini. Ya, saya kasih tanda di sini. Ucapan yang baik dan pemberian maaf ini menjadi subjek. Khairun min sadaqatin. Lebih baik daripada sedekah. Baru kita bisa pahami. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Ucapan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah. Lebih baik daripada sedekah. Jadi terjemah yang benar, ini kita bagi dua ya. Yang pertama ini subjek, yang kedua predikat. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah. Itu baru bisa dipahami. Jadi dengan demikian bahwa maghfiratun khairun bukanlah ikat. Karena ketika kita terjemahkan justru kita menjadi tidak paham. Jadi qaulun ma'rufun wa maghfiratun sampai di sini menjadi subjek. Khairun min sadaqatin menjadi predikat lebih baik daripada sedekah. Sekarang ada pertanyaan, lebih baik daripada sedekah. Kenapa perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah? Kalau gitu nggak usah sedekah aja. Ucapkan aja kata-kata yang baik. Kasih aja orang-orang maaf. Nggak perlu sedekah dong kita ya. Kita lihat. Lebih baik daripada sedekah. Ingat, ayatnya tidak berhenti di min sadaqatin. Tapi ada kelanjutannya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatsba'uha adza. Yatsba'uha adza. Sadaqatin tidak berhenti di situ. Ada keterangan untuk sedekah yang disebutkan tadi yang lebih baik qaulun ma'rufun. Sedekah yang diikuti dengan sesuatu yang menyakitkan. Jadi, ucapan atau perkataan dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan sesuatu yang menyakitkan. Baik berupa perkataan, ataupun sikap, ataupun tingkah laku kita di hadapan orang yang kita beri sedekah. Kalau gitu, kapan sedekah itu lebih baik? Sedekah jelas lebih baik dari qaulun ma'rufun. Lebih baik dari maghfiratun kalau tidak diikuti dengan sesuatu yang menyakitkan. Jadi kalau ingin bersedekah dan pahalanya tetap, janganlah sekali-sekali sedekah kita ikuti, kita tambahi atau kita campurkan dengan sesuatu yang menyakitkan hati orang yang menerima. Ini ayat Al-Baqarah tadi ya. Yuk kita lihat sekarang. Selanjutnya, wallahu ghaniyun halim. Sudah betul semuanya. Allahu ghaniyun halim. Ini yang sudah kita pelajari. Allah ghaniyun halimun bentuknya SP. Insya Allah semua udah paham betul di sini ya. Subjek dan predikat. Sekarang Allah adalah iyal, isim ada alif lam atau isim dengan tanda alif lam. Allah ada alif lam, ini namanya kita singkat dengan iyal. Isim ada alif lam.
Sebagai apa dia? Isim di sini sebagai subjek. Sudah betul, Pak Fatia betul, dan Bu Febriana juga betul. Kemudian Ghaniyun Halim. Ghaniyun Halim, ini sudah jelas, isim kembar, ada tanda tanwin. Dengan tanda tanwin, Ghaniyun. Coba lihat di sini. Ghaniyun ujungnya tanwin. Halimun ujungnya tanwin. Jenisnya sama nggak? Sama. Sama-sama muzakkar. Sama-sama maskulin. Sama-sama laki-laki. Jenis kata laki-laki. Berarti dia isim kembar. Menjadi ikat isim kembar ada tanwin. Apa posisinya di dalam kalimat ini? Dalam kalimat ini posisinya adalah sebagai predikat. Ya, insya Allah kalau yang ini udah mahir semua kayaknya. Allahu Ghaniyun Halim. Karena kita sudah belajar, kita baru belajar subjek yang satu kata. Kita mau, subjek yang satu kata. Belum belajar yang qaulun ma'rufun wa maghfiratun itu wajar ya. Tapi Masya Allah yang mengerjakan sudah sangat baik sekali. Terjemah lengkapnya, Allah itu, nah kan kalau subjek predikat menerjemahkannya kan pakai itu ya. Allah itu Ghaniyun Halim. Allah itu maha kaya lagi maha santun. Allah itu Ghaniyun, Ghani itu kaya. Kayanya manusia tidak sama dengan kayanya Allah. Kayanya Allah lahu mulkus samawati wal ard. Milik Allah langit dan bumi dan segala isinya. Sedangkan kekayaan manusia sangat terbatas. Karena itu terjemahnya Allah itu maha kaya lagi maha santun. Kenapa Allah harus santun? Allah itu kan berkuasa. Allah adalah pemilik seluruh jagat raya ini dan segala isinya. Kenapa Allah mengatakan di sini Allah itu maha kaya lagi maha santun? Maha kaya kenapa? Karena ini menyangkut dengan sedekah, menyangkut dengan uang. Uang itu ada urusan kekayaan. Kalau seseorang merasa kaya, Allah lebih kaya. Allah maha kaya, yang paling kaya. Lagi maha santun, halimun. Halim itu artinya santun. Kenapa Allah harus santun? Allah ingin menyampaikan bahwa di antara sifat Allah adalah halim. Karena itu manusia jangan sampai menyakiti fakir miskin. Jangan sampai menyakiti anak yatim yang memang membutuhkan bantuan kita. Allah aja begitu santun. Allah sebutkan sifat saya, kata Allah, santun, halim. Jadi seorang yang kaya, yang bersedekah, hendaklah dia menjadi orang yang santun seperti sifat Allah. Wallahu Ghaniyun Halim. Kita lanjut kepada pemahaman secara keseluruhan. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Sampai di situ satu penggal menjadi subjek. Khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Lebih baik dari sedekah yang diikuti dengan sesuatu yang menyakitkan. Selesai. Ini terakhir pernyataan. Wallahu Ghaniyun Halim. Allah itu maha kaya lagi maha santun. Kenapa ditutupnya dengan Ghaniyun dan Halimun? Ini karena Ghaniyun menyangkut dengan harta, menyangkut dengan sedekah. Halimun menyangkut dengan orang-orang yang suka menyakiti fakir miskin dan anak yatim. Luar biasa susunan ayat-ayat Al-Quran. Jadi tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang bermakna. Satu kata pun tidak ada yang sia-sia, yang tidak ada maknanya. Jadi terjemahnya, perkataan yang baik dan pemberian maaf, sampai situ subjek. Lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan sesuatu yang menyakitkan. Penutupnya, dan ketahuilah, kan di sini kan cuma wallahu Ghaniyun Halim. Allah ingin menyampaikan kepada kita, kepada umat Islam, bahwa Allah itu maha kaya lagi maha santun. Karena itu contohlah sifat-sifat Allah, ikutilah jalan Allah. Karena itu di sini dan di sini bisa kita tambahkan dengan ketahuilah. Karena di sini bukan ancaman. Allah memberitakan bahwa Allah itu maha kaya dan ketahuilah bahwa Allah itu maha kaya lagi maha santun. Jadi satu ayat yang kita pelajari ini, Masya Allah, santri-santri Azhariyah sudah bisa menerjemahkan ini dan kemudian memahami maknanya dan merenungkan, mentadaburi
Atas dasar apa Allah menggunakan kata-kata ghaniyun? Atas dasar apa Allah menggunakan sifat halimun dalam ayat ini? Jadi seperti itu PR kita ya. Kita masuk ke pelajaran baru. Kita sudah belajar membuka kamus dari bulan-bulan kemarin. Kita lanjutkan dengan pelajaran akar kata dan kata dasar. Apa sih akar kata? Apa itu kata dasar? Akar kata dalam bahasa Arab adalah asal-usul sebuah kata. Asal-usul sebuah kata yaitu bentuk asli yang masih utuh dan belum mendapat imbuhan atau perubahan apapun. Mau dicatat? Ya, Ustaz. Akar kata adalah asal-usul sebuah kata. Asal-usul sebuah kata. Seperti apa asal-usul itu? Yaitu bentuk asli yang masih utuh dan belum mendapat imbuhan atau perubahan apapun. Kita lanjut dengan kata dasar. Tadi kita belajar akar kata dan kata dasar. Kadang-kadang suka nyampur yang mana yang kata dasar, mana yang akar kata. Kata dasar adalah bentuk dasar sebuah kata yang diambil dari akar kata. Jadi akarnya dulu, kata dasar ini ambil dari akar kata dan digunakan sebagai dasar untuk membuat berbagai pola kata kerja. Contohnya kola, akar katanya adalah kowala. Ya, kata dasar adalah bentuk dasar sebuah kata yang diambil dari akar kata. Ya, asal-usulnya akar kata dulu. Akar kata diambil jadi kata dasar. Untuk apa kata dasar? Untuk membuat berbagai pola kata kerja. Contohnya pola. Akar katanya adalah kowala. Sudah, kita lanjut ya. Nah, ini selanjutnya kenal ini dulu ya sebelum kita lanjut. Kata dasar ada dua macam. Ya, kalau kata dasar ada dua macam. Ada yang bentuknya tetap seperti akar kata. Contohnya kata ba. Akar katanya kata ba sama. Alima. Akar katanya alima sama. Dakhala, akar katanya dakhala, sama. Tidak ada perbedaan antara kata dasar dan akar kata. Ini jenis yang pertama.
Jenis yang kedua, ada yang bentuknya berubah dari akar katanya. Contohnya apa? Kola. Ini kata dasar. Akar katanya kowala. Jadi asal usul dari kola ini kowala. Ada lagi soma. Akar katanya sowama. Contoh lagi tabah. Akar katanya tawaba. Jadi ada yang kata dasarnya berbeda dengan akar kata, ada juga yang sama. Jadi tidak semua kata itu berbeda dengan kata dasar itu berbeda dengan akar kata. Ada yang sama, ada yang berbeda. Ada Ustazah. Nah ya, kita lanjut. Kita lanjut, sekarang kita lihat kata dasar yang bentuknya tetap seperti akar kata. Kita sudah belajar ini kan? Ghafaro, selalu kita ulang-ulang. Ghafaro ya, artinya telah mengampuni. Kemudian kata kerja sekarang yang akan datang, sedang atau akan mengampuni. Ghafran sama dengan ghufranan, sama dengan magfiratan, artinya ampunan. Ini ghafara ini kata dasar. Akar katanya sama ghafara juga. Ya. Yang di dalam kotak ini kita dapatkan dari mana? Dari kamus ya. Kita dapat ini yang tidak bisa berubah-ubah ini yang sudah paten dari kamus. Ya, di Mahmud Yunus ada di halaman 298, baris ketiga dari atas. Sedangkan di Munawir ada di halaman 1011, baris ke-10 dari bawah. Ini sudah sering kita ulang-ulang, jangan lupa. Kalau ketemu kata-kata maghfirah, ghufranan, ghafran, ini asalnya adalah dari kamus yang tidak bisa kita rubah. Jadi mim di sini bukan mim tambahan. Bukan seperti kemarin kita belajar lengkap ya. Diawali iya-nya diganti dengan mim. Ini mim sini bukan mim ganti dari ya. Mim yang asal usulnya dari sononya. Maghfiratan sudah bentuknya seperti itu. Ya, ini kita dapatkan dari kamus kata yang sama akar kata dengan kata dasarnya. Jadi ghafara kata dasar. Akar katanya sama ghafara juga. Jelas ya? Ini kata-kata yang tidak berubah antara kata dasar dan akar kata. Sudah Ustazah. Sudah, kita lanjut. Baik,
Kita lanjut ke slide berikutnya. Kata dasar yang bentuknya berubah dari akar kata. Nah, ini pelajaran kita yang baru hari ini ya. Ada kata dasar yang berubah dari akar katanya. Ini apa nih? Kola. Tadi kan kola. Ini kata dasar. Kata dasar. Telah berkata. Kemudian yaqulu. Sedang atau akan berkata. Isimnya atau isim masdarnya qaulan atau qilan atau maqalan atau maqalatan. Ada 4. Tapi yang paling banyak digunakan di dalam Al-Quran adalah qaulan. Jadi artinya perkataan. Dari mana kita dapatkan ini? Dari kamus. Ya, sekali lagi ini qala yaqulu tidak boleh kita seenak lidah kita, enggak enak yaqulu. Enaknya yaqilu. Tidak bisa. Jadi ini kita dapatkan dari kamus. Di Mahmud Yunus di halaman 360 baris ketiga dari bawah. Nah, di Munawir ini saya belum sempat lihat. Silakan yang punya kamus Munawir dicari di halaman berapa dan baris keberapa. Tadi ghafara yaghfiru, hurufnya tidak ada yang berubah. Di qala yaqulu, alifnya berubah menjadi waw. Alifnya berubah menjadi waw. Sudah ini? Bentar Ustazah. Ya. Tulis dulu ya. Lihat perubahannya. Qala, di sini ada alif. Kata kerja masa lampau. Pada kata kerja sekarang dan akan datang, alifnya berubah menjadi waw. Yaqulu. Bukan yaqalu, tapi yaqulu. Kalau qaulan ini sudah menjadi bentuk yang paten. Oke, sudah Ustazah. Sudah, kita lanjut ya. Qala, kata dasar. Akar katanya qawala. Karena itu kata kerja sekarang dan yang akan datang merujuk kepada asalnya, kepada akarnya. Maka jadi yaqulu. Asalnya kan ada waw di situ. Makanya kata kerja sekarang yang akan datang kembali ke akar kata yaqulu. Nah, ini perlu diketahui. Dalam berbagai bentuknya, qala ini bisa menjadi yaqulu, bisa menjadi qul, bisa menjadi berbagai bentuk. Dalam berbagai bentuknya di dalam Al-Quran, kata ini terulang sebanyak 1722 kali. Kenapa kita harus mengenal ini lebih dulu sebelum kata-kata yang lain? Karena kata qala, qul, yaqulu, yaquluna, qultu, qulta, anta qulta linnasi. Ya, ketika Allah berdialog dengan Nabi Isa. Jadi qala ini paling banyak digunakan di dalam Al-Quran. Sampai 1722 kali dalam berbagai bentuknya. Ya, bentuk kata kerja sekarang, bentuk kerja-kerja yang akan datang, bentuk pelaku, bentuk pelengkap, bentuk kata perintah, asalnya dari qawala. Ketika dia akan membuat perubahan, dia harus kembali kepada akar kata. Jelas ini? Sudah lanjut? Ya, lanjut Ustazah. Insyaallah jelas. Sudah Bu Rina? Sudah Ustazah. Ya, contoh dalam Al-Quran ya. Contoh dalam qala yaqulu qaulan. Dari mana ini? Dari kamus. Ini harus harus kita ketahui ini. Qala yaqulu qaulan. Sering-sering dibaca qala yaqulu qaulan. Nanti jangan bingung ketemu qaulan ini. Qaulan ini apa ya? Kalau qala udah jelas ya kata kerja masa lampau. Yaqulu sudah jelas kata kerja sekarang yang akan datang. Qaulan ini dari mana?
Ini isim masdar. Kalau dalam bahasa Arab saya nggak ketemu istilahnya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab namanya isim masdar. Contoh di dalam Al-Quran. Wa idzibtala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dalam satu ayat ini aja sudah ada 3 kata-kata qala. Qala inni ja'iluka lin-nasi imam. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu. Dalam ayat ini sudah ada 3 qala. Karena itu qala paling banyak digunakan sampai 1722 kali. Kita lihat artinya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman. Ya, kan qala kan berkata ya. Yang berkata itu kan perbuatan manusia. Kalau Allah yang mengatakan, kita menggunakan kata Allah berfirman. Ya. Qala Allah telah berfirman. Tapi kalau manusia, qala nas, manusia berkata. Kalau Allah berfirman, jadi berfirman ini asalnya dari berkata, tapi karena yang mengucapkan adalah Allah Al-Khaliq, pencipta, kan dalam bahasa Indonesia kita gunakan berfirman. Allah berfirman. Jadi kalau nanti udah ketemu Allah berfirman ini bahasa Arabnya apa ya? Berfirman bahasa Arabnya apa ya? Ya qala itu sendiri. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Itu ucapan atau firman Allah kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Ya, jadi di sini Ibrahim memohon, ya, berkata dengan permohonan, saya mohon juga dari keturunanku. Allah kemudian berfirman lagi, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai imam. Nabi Ibrahim minta anak-anak keturunannya juga sebagai imam. Allah kabulkan selama anak keturunanmu itu tidak termasuk orang-orang yang zalim. Kalau anak-anakmu yang soleh, keturunanmu yang soleh, boleh mereka menjadi imam juga di masa hidup mereka. Ya, jadi kita sudah ketemu di dalam Al-Quran kata-kata qala ini. Kalau ketemu kata-kata qala ini sering sekali. Kita ingat berangkat dari mana? Dari akar kata qawala. Qala ini kata kerja masa lampau. Akarnya adalah qawala. Kita lanjut. Qala yaqulu qaulan. Lagi sering-sering disebut qala yaqulu qaulan. Sekarang contoh yaqulu. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Baqarah ayat 201. Di antara mereka ada orang yang berdoa. Nah, di sini diartikan berdoa. Kenapa diartikan berdoa? Sebenarnya kalau asalnya di antara mereka ada orang yang berkata, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Itu tidak begitu bersambung dengan permintaan. Karena itu di sini berkata di sini bisa diganti dengan berdoa. Tapi ada alasannya kenapa kita katakan di sini berdoa? Karena ada kata perintah di sini, atina. Ati itu dari fi'il amar, perintah. Berikanlah kepada kami, berikanlah kepada kami. Kalau perintah dari atas ke bawah, itu baru perintah. Ya, fi'il amar dari atas ke bawah, dari pencipta kepada makhluk, itu disebut perintah amar. Tapi kalau dari makhluk kepada khalik, dari manusia yang diciptakan oleh Allah,
kepada penciptanya, kepada Allah, maka bentuknya adalah doa. Ya, katanya sama-sama kata perintah. Tapi dari atas ke bawah menjadi perintah, dari bawah ke atas menjadi doa. Jadi dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Jadi waqina ini juga kata perintah, waqina, peliharalah kami. Jadi permintaan dari bawah ke atas adalah doa. Kita lanjut. Ya, lanjut saja. Lanjut. Ya, lanjut saja. Lagi sekali lagi diulang-ulang. Qala yaqulu, isim masdarnya apa? Qaulan. Jangan salah nanti qaulan ini dari mana? Jangan bingung. Qaulan dari qala yaqulu, sudah paten dari kamus. Contoh qaulan. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufan. Qawlan ma'rufa. Ya. Jadi kata-kata qaulan ini ingat asalnya dari kamus, qala yaqulu qaulan. Di sini pasti udah kenal semua nih, qaulan ma'rufan. Qaulan ma'rufan. Jadi apa ini? Ikat, ya kan? Sama-sama ada tanwin. Dua-duanya fathatain. Qaulan ma'rufan. Dua-duanya jenis laki-laki muzakkar. Maka kita sebut dengan isim kembar dengan tanda tanwin. Kalau ketemu isim kembar dengan tanda tanwin berarti menerjemahkannya disisipkan kata yang. Yuk, kita lihat artinya. Dan apabila sewaktu pembagian itu. Pembagian apa? Pembagian warisan. Ini ayat bercerita tentang pembagian warisan, harta warisan. Dan apabila sewaktu pembagian itu, pembagian harta warisan, hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nah, qaulan ma'rufan, perkataan yang baik. Ya, ada kata-kata yang di sini. Qaulan ma'rufan, perkataan yang baik. Subhanallah, saya sangat kagum dengan ayat ini. Kenapa? Karena ini urusan warisan. Urusan warisan kan sudah jelas. Bagian-bagiannya ada yang dapat setengah, ada yang dapat sepertiga, ada yang dapat seperempat, seperenam, seperdelapan, dan lain-lain. Kemudian Al-Quran menyinggung ketika pembagian waris itu hadir kerabat yang tidak kebagian, tidak ada jatahnya dalam warisan itu. Atau ada anak yatim yang dengar, atau ada orang miskin. Allah mengatakan, Allah berfirman, berilah mereka dari harta itu. Jangan cuma dengar. Kasih mereka seberapapun, ya sekedarnya. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Tuh, yang tadi bilang, jangan diikuti dengan kata-kata atau sikap yang menyakitkan. Di sini diperintahkan, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Di ayat tadi dilarang menyakiti, dalam ayat ini diperintahkan setelah memberikan sebagian hiburan untuk orang-orang yang hadir itu, dan ucapkan juga kata-kata yang baik. Ini agama ini sangat sempurna, ya, membentuk karakter manusia sangat sempurna. Kalau umat Islam itu mau mengikuti ayat-ayat Al-Quran ini, luar biasa manusia umat Islam ini di dunia bisa menjadi contoh oleh umat-umat lainnya. Jadi ini perlu kita terapkan, kita analogikan dalam kehidupan kita. Ketika kita katakanlah misalnya pulang kampung, ya, pulang kampung, kemudian ketemu dengan saudara-saudara semua. Kemudian di antara anak-anak itu ada anak tetangga yang bukan, nggak ada hubungan darah dengan kita. Tidak ada pertalian darah dengan kita. Nah, saat itu, mentang-mentang dia bukan bagian dari keluarga kita, terus mereka tidak kita berikan. Ini analogikan ayat ini dalam kehidupan kita. Ketika kita memberi kepada saudara-saudara kita, ada orang lain, ada anak tetangga, ada fakir miskin, dan lain sebagainya,
kasih juga mereka walaupun jumlahnya tidak sama. Asal mereka terima, itu sudah kita jalankan perintah Al-Quran. Ini perintah Al-Quran yang sangat sederhana. Kalau umat Islam menjalankan ini luar biasa. Umat Islam punya nilai kehidupan yang sangat tinggi. Nah, kadang-kadang kita tidak peduli dengan hal-hal yang semacam itu. Kita lanjut lagi contoh yang lainnya. Qala yaqulu qawlan. Di ayat yang tadi, di PR tadi. Tadi kan kita belum bahas qaulun ini ya. Qaulan ini kan bisa jadi qaulun. Bisa jadi qaulin. Yang tidak bisa berubah, kaunya nggak bisa berubah. Yang ujung, baris ujung bisa berubah tergantung posisinya di dalam kalimat. Qaulun ma'rufun, dia di awal kalimat. Kalau di awal kalimat, barisnya mesti dhammah. Yang tadi, qaulan ma'rufan. Di akhir tuh. Kalau di awal, dia harus qaulun ma'rufun. Tadi ma'rufun kita udah kenal dari maf'ulun. Dari kata pelengkap yang berubah dari ya'rifun. Dari kata kerja sekarang yang akan datang menjadi ma'rufun. Di sini sudah lengkap pengetahuan kita bahwa qaulun ini asalnya dari qala yaqulu qaulun. Ini harus dikuasai. Ya, isi masdar ini harus dikuasai dari mana asal usulnya. Jangan sore-sore dong. Kemudian ma'rufun tadi sudah dijelaskan selengkapnya. Ya, jadi perkataan yang baik, qaulun ma'rufun, dan pemberian maaf, wa maghfiratun. Nah, di sini khairun ini menjadi predikat, lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Sudah tadi ya. Nah, kita lanjut. Apa mau ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ada yang kurang jelas? Bu Rina, resen dulu ya. Dan yang tidak berbicara tetap di mute ya, jangan dibuka, jangan di unmute supaya tidak gaduh dengan suara yang lain. Silakan yang mau bertanya, silakan resen. Ini yang sudah terlihat resen di sini Pak Marwan Ustazah. Tapi tadi juga Bu Sosi juga ada resen. Apakah mau bertanya atau disebut aja yang dari sesuai dengan susunannya. dari awal yang resen tadi itu Bu Susi? Terus, Ya, silakan. Ibu Ada berapa? Pak Marwan. Ada Pak Fatrial di sini kelihatan Lela Azmi. Ya udah segitu dulu ya. Pak Marwan, Bu Lela Azmi ya. Dan Bu Febri. Juga Oh ya, yang 3 dulu. Coba yang 3 dulu. Ya, boleh, Ustazah, Pak Marwan. Ya, silakan Pak Marwan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kamus itu yang kita temukan kan kata dasar. Ya. Dari mana kita bisa menemukan akar katanya? Seperti qala ini di dalam kamus kan ada qala yaqulu qaulan. Tapi asal akar katanya kan qawala. Nah, dari mana ini kita bisa dapatkan? Nggak ada di kamus gitu. Makasih. Baik, pertanyaan yang bagus sekali Pak Marwan ya. Udah buka kamus sana sini ya. Beberapa kamus bahasa Indonesia memang tidak diterangkan tentang akar kata. Kenapa? Karena keterbatasan ya. Keterbatasan pertama ya seperti Mahmud Yunus. Halamannya cuma berapa halaman. Jadi memberikan makna juga sangat terbatas. Tadi saya juga menerangkan yang diterjemahkan Bu Febri tadi juga qaulun ma'rufun apa itu juga dalam kamus itu nggak cocok artinya gitu ya. Karena itu perlu pemahaman. Nah, dalam kamus bahasa Indonesia memang hampir tidak ada Pak Marwan, terutama kamus-kamus kecil. Nah, ini ketemunya di kamus Arabi dari kamus bahasa Arab. Ya, jadi kalau gitu Pak Marwan, kita harus bikin kamus yang ada akar katanya Pak Marwan ya. Iya. Nah, mudah-mudahan nanti santri-santri Azaria gotong royong ya bikin kamus.
yang ada akar katanya. Ya, ini karena kita mau membangun peradaban baru. Di mana kita tidak menemukan akar kata. Ayo Azharia bikin kampus yang ada akar katanya. Insya Allah. Ya, jadi semua harus aktif. Nah, termasuk yang baca Quran, jangan Pak Marwan melulu gitu ya. Yang lain-lain ikut baca Quran. Kita harapkan yang lain-lain ikut aktif ya. Harus pada daftar tuh yang lain. Yang bekerja baca Quran daftar. Ya, supaya kelasnya semarak ya. Jangan kelihatan yang muncul tuh cuma Pak Marwan gitu ya. Yang bikin PR juga ya. Jangan cuma Bu Febri ya. Yang lain pasti banyak yang sudah bikin gitu ya. Termasuk bapak-bapak ya, supaya semuanya aktif. Nah, kita ini ingin memberikan kontribusi kepada umat Islam untuk jadi cerdas, untuk mengerti kitab suci kita. Begitu Pak Marwan, memang tidak ada dalam kamus bahasa Indonesia, adanya di kamus Arab ya. Dan kau buka kamus Arab lebih bingung lagi, Arab semua. Dan itu juga dalam kamus bahasa Indonesia belum tentu artinya pas. Karena itu kita harus mengerti satu persatu, seperti ma'ruf ini baiknya seapa yang dimaksud baik gitu kan. Jadi harus mengerti akar katanya. Baik, selanjutnya siapa Bu Rina? Pak Patrial, Ustazah. Pak Patrial, silakan Pak Patrial. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketemu dengan apa yang kita bahas hari ini Ustazah, yaitu pergantian dari qaulam ma'rufan dan qaulum ma'rufun. Ya. Jadi kalau dilihat di surat An-Nisa di ayat-ayat pertama itu banyak sekali yang seperti itu. Kira-kiranya penyebabnya seperti apa atau apa alasannya? Antara lain ada ajrun aziman, ajrun azimun, ghafuran rahiman, ghafurur rahimun. Jadi ini mohon penjelasan Ustazah, apakah ini pengaruh kalimat sebelumnya atau lain-lain sebagainya. Makasih Ustazah. Memang ajaran sampai ke situ, tapi saya jelaskan kenapa qaulun ma'rufun. Tadi ada qaulan ma'rufan, qaulan kariman. Rizqu minhu wa qul lahum qaulan ma'ruf. Ya, jadi kenapa ada lan, ada lul? Kan begitu. Itu tergantung posisinya di dalam kalimat. Kalau posisinya sebagai subjek dan predikat, dua-duanya harus dhammah. Subjek, predikat, wajib dhammah. Wajib berbunyi u. Kalau susunannya subjek dan predikat. Kalau satu kalimat dimulai dengan isim, wajib barisnya dhammatain. Dhammah ya, dhammah kalau dia ada alif lam. Seperti Allahu, nih. Wallahu ya kan. Wallahu ini wajib dhammah baru dia bisa jadi subjek. Jadi dengan melihat dhammah ini Pak Patrial, kita sudah tahu bahwa dia posisinya adalah sebagai subjek ya kan. Ghaniyun halimun dia sebagai predikat. Jadi subjek dan predikat sama-sama harus dhammah. Jadi dengan kita lihat dhammah itu kita sudah tahu dia subjek atau dia predikat. Yang kedua, kapan lagi barisnya dhammah? Ketika kata-kata itu menjadi pelaku. Ketika jadi pelaku, maka barisnya juga harus dhammah. Kapan berbunyi fathah? Fathatain qaulan ma'rufan ketika posisinya menjadi pelengkap. Ucapkanlah. Apa yang mau diucapkan? Qaulan. Perkataannya seperti apa? Yang ma'ruf. Jadi qaulan ma'rufan posisinya sebagai objek. Ya. Perbuatannya ucapkanlah. Yang diperintahkan siapa? Orang-orang yang sedang memberikan pembagian harta warisan. Apa yang harus diucapkan? Kaulan yang biasa, apa yang harus diucapkan? Kaulan ma'rufan, ucapan yang baik. Jadi kaulan posisinya sebagai objek. Jadi nanti kalau ketemu barisnya fathah atau fathaten di dalam kalimat, berarti dia posisinya sebagai objek. Ya, seperti itu ya Pak Patrial. Ya, paham Ustazah. Terima kasih Ustazah. Nah, ini contoh satu lagi. Kalau dia sesudah kata depan min sadaqatin, ya. Kalau dia ada kata depan, maka dia harus kasrah.
Misalkan di kaul ini ada min sebelumnya, min kaulin. Nggak boleh min kaulun. Tidak boleh min kaulan. Min kaulin. Ya, kalau ada min, berarti barisnya harus kasroh. Baik, lanjut. Ibu, siapa sekarang? Ibu Lela Asli, Ustazah. Ibu Lela, silakan Bu Lela. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustazah, sebenarnya yang saya mau tanyakan sama dengan yang Bapak ini barusan ya, kenapa dia jadi kaulun kan? Tapi karena udah terjawab, saya bertanya yang ini Ustazah. Contoh Al-Baqarah ayat 201, kan artinya yakulu, yang rikola, kaulan. Nah, yakulu itu artinya berdoa. Apakah setiap kita bertemu yakulu itu artinya berdoa atau tergantung redaksi kata sebelumnya, Ustazah? Nah, tergantung konteks kalimatnya. Oh ya, gitu ya. Ya, konteksnya apa? Konteksnya misalnya yakulu kemudian misalkan marah, kita boleh ungkapkan dalam bahasa Indonesia dengan marah gitu ya. Ketika bersedih boleh diucapkan dengan bersedih seperti itu. Seperti ini berdoa jadinya kan. Karena apa? Ini kan kola dari yakulu. Tapi karena ada permintaan di sini atina, berikanlah kepada kami. Maka kolanya kita ganti dengan berdoa. Yakulu yang harusnya kan cukup. Dan di antara mereka ada orang yang berkata. Kan kalau berkata aja tidak mengandung apa-apa. Tapi ketika kita artikan berdoa, maka ada sesuatu yang terkandung dalam perkataan itu, yaitu harapan. Maka di situ seninya nanti yakulu ini bisa berdoa, bisa berfirman, ya, bisa mengatakan. Ya, jadi tergantung kepada konteksnya. Kalau kita katakan berkata sudah betul, tapi artinya tidak mendalam. Jadi ada konteks ayat sesudahnya atau yang sebelumnya bisa membuat qala yaqulu ini disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Ya begitu ya Bu Lela. Iya. Siapa lagi ada? Bu Febri. Ya, saya Ustazah. Ya, silakan Bu Febri. Assalamualaikum Ustazah. Dengan PR tadi Ustazah. Tadi kan Ustazah bilang qaulun ma'rufun wa maghfiratun itu subjeknya ya. Kemudian khairun min shadaqatin apa itu Ustazah? Predikat Ustazah. Predikat. Nah, kemudian dilanjutkan dengan yang apa predikatnya sampai azan atau sampai shadaqatin saja Ustazah? Ya, sampai shadaqatin sudah cukup untuk itu, tapi pemahamannya tidak lengkap. Ya, kalau nanti berhenti di sadaqatin, berarti qaulun ma'rufin lebih baik daripada sedekah. Nah, itu. Yes. Jadi harus dilengkapi dengan sedekah yang seperti apa? Sedekah yang diikuti dengan ucapan yang menyakitkan. Ya. Ya. Kemudian pertanyaan kami, Ustazah, kita kan memang belum diberitahu kemarin tentang subjek yang bentuk kalimat ini atau jumlah ini dan predikatnya. Jadi kemarin ya semua bikin PR, akhirnya pada banyak yang salah. Yang masalah maghfurun khairun itu maghfiratun, karena maghfiratun khairun itu juga kemarin tadi Ustazah bilang feminim dan maskulin, tidak cocok, jadi tidak ikat gitu Ustazah. Ya, di antara tanda-tandanya itu. Tapi bisa juga sebelum khairun itu bukan feminim misalnya, sama-sama maskulin, bisa juga. Tapi kita akan melihat kepada konteksnya, ya kan, kalau kita memang belum belajar, karena kita satu persatu. Nanti kalau dibelajarin semua ini malah nggak nangkep. Biar salah, jadi ketahuan apa yang sebenarnya. Kalau kita jalani semua nggak ketahuan mana yang salah, mana yang betul. Nah, dengan kita, ini kan kita belum belajar yang namanya subjek yang nakirah ya. Ini kan subjek itu selama ini kan ma'rifah, ada alif lam. Yeah. Kita belum belajar yang ini. Tapi kita bisa dari artinya, kita bisa memahami terjemahan kita itu betul atau salah. Jadi dari depan sampai maghfiratun itu kan subjek sepanjang itu Ustazah. Ya, subjek, ya kan. Ini ma'rufun wa maghfiratun, kalau nggak ada wa-nya kan seakan-akan dia ikat, ya kan. Tapi ini udah dipisah sama wa.
ucapan yang baik dan pemberian maaf. Ucapan yang baik dan pemberian maaf baru satu tuh. Belum bisa dipahami. Kenapa ucapan yang baik dan pemberian maaf itu khairun, lebih baik. Lebih baik dari apa? Lebih baik dari sedekah. Kalau sampai di situ berarti nggak usah sedekah. Ya kan? Mesti sedekahnya yang seperti apa? Sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Baru kalimatnya jadi sempurna. Maksud Allah di sini sempurna ketika kita sampai ke yatba'uha adza. Ini yang dimaksud oleh ayat adalah sampai kepada yatba'uha adza. Kemudian ditutup oleh Allah dengan firman-Nya wallahu ghaniyun halim. Ya, kemarin kan kita baru memikirkan atau mendapat perhatian bahwa akhirnya di akhir katanya itu huruf terakhir kan tanwin. Nah kan itu kemudian semua juga mencari bahwa itu tanwin. Kita tidak berpikir bahwa itu maskulin atau feminimnya itu. Tapi nanti bisa juga ketemu Bu Febri, bisa juga ketemu nanti maghfiratun sesuatu yang sama-sama maskulin juga. Oh. Tapi nanti ketika sudah diterjemah, misalkan ini bukan maghfiratun, bukan ghufranun misalnya kan. Misal di sini digunakan kata-kata ghufran, misalnya kan. Qaulun ma'rufun wa ghufranun khairun, kan sama-sama maskulin itu dua-duanya. Tapi ketika kita terjemahkan ghufranun khairun, nggak sampai azza, artinya belum bisa dipahamin. Ucapan yang baik dan pemberian maaf yang baik daripada sedekah yang diikuti dengan yang menyakitkan belum bisa dipahami. Artinya kita tidak bisa sepotong-sepotong ya Ustazah? Iya, jadi kita harus lihat secara seluruh dulu, baru kita bisa mapping itu ya. Yang kita pelajari dulu ya, pelajari dulu ini kan isim ikat ya, isim kembar. Kalau kita ingin masukkan ikat, katakanlah maghfiratun ini juga maskulin. Ya. Ketika kita terjemahkan, dia tidak nyambung, tidak bisa dipahami maknanya, maka di situ kita harus berpikir. Khairun di sini kan artinya lebih baik. Ya. Jadi pemberian ampun yang lebih baik tidak sesuai dengan susunan kalimat secara keseluruhan karena azza ini udah titik di sini. Ya. Sedangkan predikatnya belum ada. Kalau ini kita sisipkan yang di sini. Jadi nanti bisa-bisa ketemu khairun, sebelum khairun ini maskulin. Jenis kata laki-laki atau muzakkar. Ya, artinya kita harus melihat secara keseluruhan dulu ya Ustazah. Untuk menerjemahnya. Boleh melihat secara keseluruhan atau mau potongan-potongan kemudian dilihat kembali. Ya. Ketika sudah diterjemah secara keseluruhan, coba belajar tidak melihat terjemah Al-Qur'an yang ada. Ini untuk kita supaya mahir. Ya, supaya mahir terjemahkan sesuai dengan yang sudah dipelajari. Sepotong-sepotong, ya. Nah, sudah betul atau belum gitu. Nah, baru di situ ilmunya paten. Bukan ngambil dari terjemah Al-Qur'an yang ada. Oh, saya yakin bahwa ini adalah bukan ikat. Karena kalau saya jadikan ini ikat, artinya tidak bisa dipahami sampai kata-kata azza ini. Begitu ya, karena kita memang tidak bisa menyampaikan misalnya bentuk subjek ini banyak bentuknya. Sama ada iyal, ada ikal, ada ikat juga. Nah, kalau iyat enggak ada, kalau ikat ada. Nah, ada juga nanti yang susunannya dengan kata kerja. Itu satu dulu. Ya. Baik, Ustazah. Kita lanjut ya, ini kata yang lain. Waktu kita bisa cukup waktu nggak Ustazah? Nah, kita lanjut dulu ya biar selesai pelajarannya. Nanti kalau ada waktunya kita lanjut dulu dengan pelajaran. Kata dasar, kata lain yang bentuknya berubah dari akar kata diantaranya taba. Ini kita banyak ketemu di dalam Al-Quran. Taba artinya telah bertobat. Kata kerja masa lampau. Ia tubuh. Sedang atau akan bertobat. Kata kerja sekarang dan yang akan datang. Isimnya, isim masdarnya apa? Tauban
atau taubatan. Artinya taubat, ampunan. Ya. Jadi ingat ini taubatan yang paling banyak digunakan apa? Taubatan. Sudah menjadi bahasa Indonesia taubat. Tauban jarang digunakan. Taubatan sering digunakan di dalam Al-Quran. Jadi taba dari alif di kata kerja masa lampau berubah menjadi waw di kata kerja sekarang yang akan datang. Isimnya, isim masdarnya tauban atau taubatan. Artinya taubat atau ampunan. Ini adanya di mana? Adanya di kamus. Sekali lagi di kamus ya. Mahmud Yunus ada di halaman 79, baris ke-12 dari atas. Kalau di Munawir saya belum sempat lihat, silakan buka Munawirnya, ketemu nanti di halaman berapa, baris keberapa. Taba yatubu tauban dan taubatan. Taba kata dasar. Akar katanya apa? Akar katanya tawaba. Tawaba. Jadi nanti fi'il mudhari atau kata kerja sekarang yang akan datang yatubu karena waw ini asalnya dari akar kata. Tawaba yatubu. Ya, taba yatubu tauban taubatan. Ini kata-kata yang kata dasarnya berbeda dengan akar kata. Boleh kita lanjut? Ya, lanjut Ustazah. Kita lanjut. Satu lagi nih, kata dasar yang bentuknya berubah dari akar katanya soma. Insya Allah semua juga udah tahu soma. Artinya telah berpuasa. Kata kerja masa lampau. Telah berpuasa. Yasumu, sedang atau akan berpuasa. Isimnya, isim masdarnya sauman atau siyaman. Saumu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Kutiba alaikumus siyam, puasa siyam. Ya, di dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikumus siyam. As-siyam itu asalnya dari kamus ini, dari soma yasumu jadi siyam. Ini yang digunakan di dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan kepadamu berpuasa, diwajibkan kepadamu puasa. Adanya di mana? Sekali lagi adanya di kamus. Di Mahmud Yunus ada di halaman 224, baris ke-8 dari atas. Di Munawir dicari sendiri ya. Lihat lagi ini, soma adalah kata dasar. Akar katanya sowama. Belum ada ya Pak Marwan di kamus. Insya Allah nanti Pak Marwan bikin kamus yang ada kata akar katanya. Mungkin itu ya pelajaran kita hari ini. Waktunya juga pas. Masih ada yang mau bertanya, Ibu Rina? Iya tadi. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, boleh kita tutup. Tadi Ibu Sofreni, maaf Ustazah. Oh iya. Ibu Sofreni dan Ibu Ernoviana. Ya, saya Ernoviana. Ustazah mau minta tolong ditampilkan slide yang akar kata tadi Ustazah. Akar kata bahasa Indonesia? Ya, yang pertama kali kita di pelajaran kita hari ini yang pertama. Nih. Ah, ya yang akar katanya aja Ustazah. Ya ini Ustazah. Ya, makasih banyak Ustazah. Ya, silakan dicatat. Ya. Ya, Ustazah. Saya Ustazah yang berikutnya. Ya, Bu Rina, ada yang masih bertanya, Bu Rina? Oh iya,
Firda, Bu Sufrenita tadi sudah ya? Ya, terima kasih Ustazah. Afifah mau bertanya. Ya, saya mau bertanya. Akar katanya saya, Bu Rina. Oh ya, Bu Sufrenita dulu ya? Ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Rina. Ustazah, ini saya mau menanyakan tadi kan mengenai, saya tadi sudah buat juga PR-nya itu, dan saya memang tidak membuat makfirotun dan khairun itu menjadi ikat gitu, karena saya masih merasa itu juga bukan ikat gitu, tapi saya belum mengetahui apa yang menyebabkan dia tidak ikat. Tapi tadi penjelasan Ustazah sudah cukup memberikan pemahaman baru. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalimat berikutnya itu min sodakotin yatba'uha aza itu dia sebagai bentuk kalimatnya bentuk apa itu Ustazah? Itu dari sodakotin yatba'uha aza itu kan sesuatu kalimat yang tidak bisa kita putus. Tadi penjelasan Ustazah, kalau diputus artinya menjadi tidak sempurna. Nah, itu bentuk kalimatnya itu seperti bentuk apa ya Ustazah? Kalau ada penjelasannya. Nah, kita belum belajar tentang fi'il, kita belum belajar tentang kata kerja, uraian tentang kata kerja. Kita baru mengenal dari kamus aja. Jadi memang itu juga dalam PR tidak diminta ya untuk mengerjakan sesuatu yang belum diajarkan. Yang sudah diajarkan aja seperti ikat, iyal, SKN itu aja. Kalau saya terangkan pun nggak akan bisa nangkap. Kenapa yatba'uha itu fi'il, fa'il, dan maf'ul tiga-tiganya. Terus kenapa maf'ulnya dhamir ya? Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Wal maf'ul dhamir ha, ya kan? Fa'il adalah mustatir, takdirnya siapa? Huwanya siapa? Nah, jadi itu panjang. Kalimatnya cuma yatba'uha. Tapi di dalam yatba'uha itu terkandung 3 unsur yang kenapa di situ pelengkapnya juga berbentuk kata domirnya kata ganti. Jadi bagi yang belum kenal sama sekali nanti malah bingung Bu. Ya, mungkin Ibu sudah belajar yang domir, kemudian kapan domir wajib muttasil, kapan domir wajib munfasil, nah itu yang masuk semua di situ. Kalau saya terangkan itu nanti yang ini bubar. Yang saya ajarkan hari ini akar kata, ibu-ibu lebih fokus nanti kepada yang nggak dipahami. Oh tadi saya nggak dipaham tuh lihat ba'uha aza itu aza apa? Fa'ilnya siapa? Yang mana fa'ilnya? Udah saya bilang saya ba'uha. Fi'il madi, fi'il mudhari misalnya kan. Kemudian marfu'. Kemudian fa'ilnya mustatir takdiruhu misalkan. Kemudian maf'ul bih wajib muttasil karena dia aza di situ fa'il. Fa'il itu kenapa nggak dhammaten? Kenapa nggak dhammah? Karena fa'il itu harusnya barisnya dhammah. Tapi di situ aza. Nah ini lebih bingung lagi Bu. Bubar semua yang saya ajarin akar kata ini. Yatba'uha itu panjang sekali urusannya. Yatba'uha aja urusannya panjang sekali, itu mungkin 4 pelajaran untuk menerangkan yatba'uha aja. Jadi kita fokus kepada yang mudah. Kuasai akar kata, kuasai kata dasar, nanti baru kita berangkat kepada fi'il, fa'il, maf'ul yang apalagi yang satu sama lain saling bersambung, dan juga tanda-tanda yang marfu'nya enggak tertulis dhammah. Nggak mungkin saya terangkan di sini yang nanti akan bikin bingung dan akhirnya akar kata dan kata dasar malah tidak bisa. Jadi begitu Bu ya, kita setahap-setahap Bu. Iya Ustazah, terima kasih Ustazah. Makanya tadi saya waktu bikin PR juga nggak mencari terjemahan keseluruhannya gitu Ustazah, karena saya merasanya nyangkut nih di sodakotin yatba'uha aza itu, jadi nyangkut karena merasa belum ada pemahaman yang diajarkan oleh Ustazah gitu. Jadi iya betul. Yang belum diajarkan. Kita nggak bahas. Iya, jadi makanya saya tadi cukup stopnya dengan ikat, iyat, sama SKN, sama iyal dan SP. Nah, iya, aja saya Ustazah. cuma minta PR apa yang sudah dipelajari, apakah sudah dipahami dengan baik, itu saja. Yang belum dipelajari itu juga saya nggak minta. Mungkin di antara santri di sini ada yang ilmunya lebih jauh dari itu ya. Tapi mungkin sebagian besar justru masih dari dasar. Jadi kita mengikut kepada yang mayoritas.
Silakan Bu Rina, masih ada yang bertanya? Terima kasih Ustazah. Syukron. Afwan. Satu Ustazah ya, terima kasih Ustazah ya. Tadi saya terpotong sama Ibu Seprinita. Ini Ustazah, akar kata dan kata dasar ini apakah yang di bahasa Arab yang itu disebut dengan mujarot, yang mana itu Ustazah? Itu. Bu Wirda dari mana nih Bu Wirda? Maaf, saya dari Padang Ustazah. Domisili di Padang. Iya. Berarti orang awak ya Bu Wirda ya? Iya, orang awak Ustazah. Yang Ibu Wirda tanya apakah akar kata itu mujarot gitu? Yang mana yang disebut dengan mujarot itu? Apakah akar kata, apakah kata dasar gitu Ustazah? Nah, berarti Ibu Wirda sudah belajar bahasa Arab ya? Iya, belum sampai ke situ. Ya, nggak apa-apa, saya terangkan sedikit. Sabar. Mujarot itu adalah kata yang digunakan ya di dalam kata kerja itu yang belum ada tambah-tambahannya, seperti kata kerja yang berasal dari 3 huruf seperti ghafaro itu ya. Itu kan kayak yang kemarin kita pelajari kharaja misalnya, ya kan? Kharaja itu mujarot namanya. Belum ada tambahan apa-apa. Kalau sulasi mujarot, kata 3 huruf yang belum ada tambahan apa. Kalau sudah menjadi akhraja, namanya baru sulasi mazid. Tidak ada hubungannya dengan akar kata dan kata dasar. Emang dia kata dasar, tapi penggunaan mujarot dengan mazid adalah dalam bentuk 3 huruf atau 4 huruf. Ada yang 4 huruf semuanya kata dasar, dahraja. Semuanya akar kata. Ada yang 4 huruf karena ada tambahan alif di depannya. Dari fa'ala jadi af'ala. Dari kharaja jadi akhraja. Ya, jadi itu yang mujarrad itu yang 3 huruf saja yang belum ada tambahan. Kalau sudah ada tambahan namanya mazid. Yaitu istilah dalam nahwu ya, kita tidak menggunakan istilah itu memang supaya jangan terbebani dengan istilah-istilah. Nanti mungkin di tahapan keberapa kita akan masuk ke penggunaan semua bahasa Arab. Nanti kalau sudah mahir dengan ini dan pemahaman, kita nanti menggunakan istilah bahasa Arab semua. Untuk langkah pertama kita gunakan bahasa Indonesia dulu. Ini ada Nanda Afifah ya mau bertanya. Syukron Ustazah, jazakillah khair. Afwan. Yang tadi kan untuk maghfiratun sama khairun itu kan tidak termasuk ikat ya Ustazah. Ya. Bisa nggak kita simpulkan bahwa untuk kalimat muzakkar dan muannas itu tidak perlu ditambahkan kata yang, sedangkan untuk muzakkar dengan muzakkar baru bisa ditambahkan artinya dengan yang. Itu saja pertanyaannya. Tadi udah dijelasin. Enggak semua. Tidak semua kata-kata itu nih, misalkan ini karena ini muannas ya, ini yang udah biasa menggunakan muannas muzakkar. Nih, kan maghfiratun ini feminim, perempuan, ya. Yang khairun ini laki-laki, maskulin, muzakkar, ya. Kadang-kadang kita ketemu sebelum khairun ini yang muzakkar juga. Sama-sama. Berarti apakah akan kita artikan dengan yang di tengahnya, kita anggap itu ikat? Kita perlu memahami secara keseluruhan. Ayat ini, ketika kita terjemahkan, di sini kita letakkan yang, kita sisipkan yang, artinya menjadi tidak sempurna. Maka harus kita putus di maghfiratun. Jadi tidak selalu khairun ini ketemu dengan maskulin juga nanti, berarti itu ikat. Tidak juga. Tergantung kepada maknanya. Ya, begitu ya Bu Febri ya kan? Ya, Ustaz. Sudah jelas ya? Sama dengan pertanyaan saya tadi itu, Afifah. Ini luar biasa nih, ada anak muda nih, semangat ya, udah belajar Al-Quran nih, masih kecil nih. Sudah dijelaskan Ustaz Afifah. Ya apa-apa, ini sekali lagi Afifah ya. Maghfiratun khairun, kebetulan di sini maghfiratunnya feminim, muannas, ya, jenis perempuan. Kebetulan khairunnya maskulin, muzakkar, jenis laki-laki. Itu lebih gampang buat kita memisahkannya, gitu loh. Dengan maskulin feminim aja kita udah selesai tuh Bu Febri. Ya.
Nah, yang kita susah kalau maghfiratunnya ini muzakkar. Muzakkar ya. Feminim, maskulin. Nah, kalau sama-sama maskulin gimana? Kita kembali kepada pemahaman makna. Ini bukan patokan. Jadi bukan patokan semuanya, patokan dasar. Kita memberikan patokan dasar. Maka nanti ketika kita udah disambungkan semuanya, di situ kita baru tahu, oh begini ilmunya Al-Quran. Yeah. Ini ilmu dasarnya harus kita kuasai. Jelas ya Afifah ya? Gimana, masih mau dilanjutkan Bu Rina? Masih ada satu lagi terakhir? Masih ada satu pertanyaan Ustazah dari Ibu Smart. Halo, ya. Assalamualaikum Ustazah. Saya Yusnimar. Ibu bisa dibuka videonya, Bu? Oh iya. Saya Yusnimar. Saya mau bertanya tentang ayat Al-Baqarah 263 tadi. Dikatakan di sana qaulun ma'rufun itu adalah ikat. Yang baru kita pelajari itu ma'rufun itu adalah kata pelengkap. Apa bisa dikatakan di sini kata pelengkap padahal dia bukan di akhir kata gitu. Ya, bagus sekali pertanyaan. Itu pola ya Bu ya. Pola kata pelengkap. Ya, kemarin saya udah contohkan. Polanya pola pelengkap. Tapi pola pelengkap itu nggak mesti dia berada selalu di posisi pelengkap. Artinya polanya pola di. Ya. Jadi bisa seperti saya contohkan Mahmud. Ya kan? Mahmud itu artinya yang terpuji. Mahmud artinya yang terpuji. Nah, kalau dia bisa menjadi predikat. Misalkan al-waladu mahmudun. Anak itu terpuji atau dipuji. Posisinya apa di situ sebagai predikat? Pola katanya yang pelengkap. Ini pola kata. Pola kata pelaku kan ditambah alif ya Bu. Pola kata pelengkap ditambah mim dan waw. Ya. Ya, karena kita mencari bahasa Indonesia ini agak sulit ya. Sebenarnya polanya itu maf'ul. Maf'ul itu posisinya memang di dalam susunan kalimat itu pelengkap. Karena kita belum menggunakan bahasa Arab ini. Jadi walaupun dia polanya pelengkap, dia bisa menjadi subjek, bisa menjadi predikat, bisa menjadi macam-macam. Jadi yang kita tahu maf'ul itu polanya, bukan posisinya. Kalau ketemu misalnya fa'il, arif, ghafir, shadiq, itu polanya. Ya. Jadi itu polanya. Kita bisa letakkan dia di mana saja nanti karena pola fa'il itu aktif. Pola maf'ul itu pasif. Ya. Makanya al-waladu mahmudun, anak itu terpuji. Dianya pasif jadinya. Fa'il. Ya, kalau fa'il itu kan pelaku, berarti kan aktif. Kalau maf'ul itu kata pasif. Fa'il pelaku ya. Pelaku. Jadi kata yang kita gunakan bukan selalu dia pelaku, dia bisa jadi subjek, bisa jadi predikat. Tapi dia merupakan kata yang aktif. Kalau polanya maf'ul merupakan kata yang pasif, di atau ter. Qaulun ma'rufun, perkataan yang sebenarnya begitu. Yang digunakan secara umum. Arti ma'ruf pun bahasa Indonesianya nggak ada, cuman bahasa Indonesia baik aja. Khairun baik, ma'ruf baik, ya, tayyib baik. Nah, ini perlunya kita belajar bahasa Arab karena baik dalam bahasa Indonesia itu maknanya banyak sekali kalau kembali kepada bahasa Arabnya. Ma'ruf baik, khairun baik, tayyib baik, semuanya baik. Dalam bahasa Indonesia cuma ada satu kata. Dalam bahasa Arab banyak tingkatan. Jadi kesimpulannya Bu, yang namanya fa'il, pelaku, itu aktif. Yang polanya maf'ul, pelengkap, itu pasif.
Maf'ul ya. Ya, itu untuk kata-kata yang pasif. Jadi ini kan ma'ruf, kan ini pasif ya. Maksudnya pasifnya apa? Kata-kata qaulun, perkataan yang ma'ruf yang digunakan secara umum di dalam masyarakat. Arti sebenarnya itu. Makanya polanya maf'ul. Polanya pola pelengkap, pola pasif. Perkataan yang diakui secara umum, yang digunakan secara umum dalam masyarakat, dalam kehidupan. Maka disebutnya qaulun ma'rufun. Wa ashiruhunna bil ma'ruf di dalam Al-Quran. Pergaulilah istri-istrimu bil ma'ruf, dengan baik. Dengan baik itu ukurannya apa? Ukuran yang diterapkan di dalam masyarakat. Dalam bahasa Indo baik semua, tapi baiknya sampai di mana? Tidak bisa dijelaskan. Tapi dalam bahasa Arab, kata ma'ruf beda dengan kata khair, beda dengan kata tayyib, beda dengan kata hasan. Semua dalam bahasa Indonesia artinya baik. Jadi begitu ya Bu Yusnimar. Ya Ustazah, terima kasih banyak Ustazah. Ya Ustazah, sudah habis pertanyaan. Waktunya sudah mendekati azan. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya. Ya, tutup. Terima kasih Bapak Ibu santri semuanya. Juga terima kasih yang sangat besar untuk Ustazah yang sedang membagi ilmunya buat kita semua. Semoga bermanfaat ilmu itu buat kita untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Kita tutup kajian sore hari ini dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Ustazah.